Bab 1 Bagian 3 Desa Karne. Itu terletak di perbatasan kerajaan di Kekaisaran, dekat ujung selatan pegunungan Azelerisia, tepat di luar sepetak hutan yang bernama Hutan Hebat Tap. Untuk desa perbatasan kerajaan Reestis, populasinya tidak eksklusif. 120 jiwa, didistribusikan di antara 25 keluarga. Desa mencari nafkah dari sumber daya hutan dan pertanian. Terlepas dari dokter dan ahli jamu yang datang untuk mengumpulkan herbal, satu-satunya pengunjung ke desa adalah pemungut pajak tahunan. Waktu seakan tak bergerak bagi beberapa penduduk di desa ini. Kehidupan desa sangat sibuk bahkan di dini hari. Desa-desa tidak memiliki penerangan magis cahaya berkelanjutan yang dapat ditemukan di kota-kota. Sehingga penduduk desa akan bangkit dengan matahari dan bekerja keras sepanjang hari sampai matahari terbenam. Hal pertama yang dilakukan Henry Emot setelah bangun pagi-pagi adalah membawa air dari sumur terdekat. Mengangkut air adalah pekerjaan wanita. Dan begitu dia selesai mengisi tangki air besar di rumah. Tugas itu selesai. Pada saat ini, ibunya akan menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka yang berempat. Sarapan adalah bubur gandum atau gandum, serta sayuran yang dimasak. Kadang-kadang, mereka akan mengeringkan buah juga. Setelah sarapan, dia akan mengurus ladang bersama orang tuanya. Kakak perempuannya yang berumur 10 tahun akan pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar atau membantu pekerjaan lapangan. Ketika bel di tengah desa, alun-alun desa, berdering untuk memberi sinyal tengah hari, semua orang akan istirahat untuk makan siang. Makan siang akan menjadi roti hitam yang dipanggang beberapa hari sebelumnya, serta sup dengan beberapa irisan daging abon yang ditaburi. Pekerjaan lapangan akan dilanjutkan setelah makan siang. Dan ketika matahari terbenam mereka akan pulang untuk makan malam. Untuk makan malam, mereka akan memiliki roti hitam yang sama dengan yang mereka miliki untuk makan siang, serta sup kacang. Jika pemburu desa berhasil mengantongi mangsa apapun, mereka mungkin bisa mendapatkan daging untuk dimakan bersama makan malam mereka. Setelah makan malam, keluarga akan berkumpul di sekitar cahaya perapian untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti memperbaiki pakaian usang atau rusak. Mereka akan tidur sekitar jam 8. Gadis Henry Emot lahir 16 tahun yang lalu dan telah menjadi bagian dari desa sejak saat itu. Dia telah hidup hari ini sepanjang hidupnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, berapa lama lagi hari-hari yang tidak berubah ini akan berlanjut? Hari ini tidak berbeda dari yang lain. Setelah bangun, Henry pergi ke sumur untuk membawa air. Setelah mengisi embernya di sumur, dia akan membutuhkan 3 perjalanan untuk mengisi tangki air rumah itu. Yosh, Henry menggulung lengan bajunya, memperlihatkan kulitnya yang tidak diinginkan, yang pucat dan menonjol. Bertahun-tahun kehidupan pertanian memastikan bahwa meskipun lengannya terlihat ramping dan rapuh, mereka sebenarnya sangat kuat, hanya dengan sedikit otot pada mereka. Ember yang diisi sangat berat. Tetapi Henry mengangkatnya seperti biasa. Jika ember lebih besar, saya bisa melakukan lebih sedikit perjalanan, bukankah itu membuat segalanya lebih mudah? Kemudian lagi, jika ember lebih besar, saya mungkin tidak akan bisa mengangkatnya. Ketika Henry memikirkan masalah itu dalam perjalanan pulang, dia mendengar suara dan berbalik untuk melihatnya.
Ada ketegangan di udara di sana. Dan benih-benih ketakutan mulai tumbuh di dalam hatinya. Telinganya seperti mengambil sesuatu seperti kayu yang patah, dan setelah itu, teriakan. Itu terdengar seperti burung yang dicekik. Tetapi tidak mungkin itu panggilan burung. Rasa dingin merambat di tulang punggung Henry. Luar biasa. Pasti ada semacam kesalahan. Itu tidak mungkin suara manusia. Dia mencoba untuk menghapus kegelisahannya dengan pikiran-pikiran ini, dan kemudian mereka menghilang. Dia harus lari ke sumber jeritan, karena itu datang dari arah rumahnya. Henry membuang ember air. Dia tidak bisa berlari sambil membawa beban berat itu. Meskipun dia hampir tersandung rok panjangnya, dia berhasil menjaga keseimbangannya dengan sedikit keberuntungan. Suara itu terdengar di udara sekali lagi. Jantung Henry tersentak di dadanya. Tidak ada kesalahan tentang itu adalah jeritan manusia. Dia berlari, dan berlari, dan berlari. Henry tidak bisa mengingat lebih cepat dari ini dalam hidupnya. Dia berlari sangat cepat sehingga kakinya akan saling kusut. Meringkik kuda, jeritan orang, dan teriakan. Suara-suara ini menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Di kejauhan, Henry bisa melihat seorang pria tak dikenal dalam baju besi mengayunkan pedangnya pada seorang penduduk desa. Penduduk desa terjatuh ke tanah dengan lolongan rasa sakit, seperti boneka yang talinya telah terputus, dan dorongan cepat dari pedang memberikan pukulan fatal padanya. Morgasan, tidak ada orang asing di desa kecil seperti ini. Semua orang sedekat kerabat. Karena itu, Henry tahu persis siapa yang terbunuh di depan matanya. Pak Morga adalah pria yang keras tetapi menyenangkan. Dia tidak melakukan kesalahan, dan tidak pantas mati seperti ini. Henry ingin berhenti, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan berlari. Jarak yang terasa cukup dekat saat membawa air sekarang terasa seperti bentangan tak berujung. Saat suara teriakan dan kutukan masuk ke telinganya, dia akhirnya melihat rumahnya di depannya. Ayah, Bu, nemu, petik 2 titik. Henry membuka pintu saat dia berteriak untuk keluarganya. Dia menemukan 3 wajah yang akrab dengan penampilan ketakutan yang tidak dikenalnya. Mereka tidak bergerak, namun, ketika Henry membuka pintu dan masuk, wajah mereka melembut, rasa takut digantikan oleh kelegaan. Henry, apakah kamu baik-baik saja? Ayahnya memeluknya dengan kuat. Yang kuat dan tangguh dari pekerjaan lapangan. Ah, Henry, lengan lembut ibunya memeluknya. Bagus, Henry sudah kembali, maka lebih baik kita melarikan diri juga. Keluarga Emot dalam bahaya besar. Mereka tetap tinggal di rumah karena mereka khawatir meninggalkan Henry, sehingga mereka kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Ancaman terhadap kehidupan mereka akan menyusul mereka setiap saat sekarang. Saat dia memikirkan ketakutan itu menjadi kenyataan. Tepat saat keluarga itu akan lari, sesosok manusia muncul di ambang pintu rumah. Pria itu siluet oleh sinar matahari, berkilauan. Dia adalah seorang ksatria dengan lapis baja lengkap yang penutup dadanya mengandung lencana kekaisaran Baharut. Dia memegang longsword di tangannya. Kekaisaran Baharut adalah tetangga kerajaan Re-Estis, dan mereka berdua sering berperang melawan satu sama lain. Sampai saat ini,
Api perang sebagian besar terbatas pada wilayah di sekitar kota Benteng Rantel, dan belum menyebar ke desa ini. Namun, kehidupan tenang yang mereka nikmati akan berakhir di sini. Henry bisa merasakan mata dingin pria itu padanya dari antara celah penglihatan helmnya, seolah-olah dia menghitung berapa banyak orang dalam keluarga Henry. Itu membuatnya takut. Knight itu mengepalkan sarung tangan yang memegang pedangnya, dan suara berderit datang dari tempat logam bergesekan dengan logam. Dan kemudian, tepat saat dia hendak memasuki rumah. "Wah, nu!" Bapaknya menerjang pria itu, menjaganya keluar dari pintu dan keluar rumah dengan momentumnya. "Cepat lari, kurang ajar kau." Darah mengalir dari luka kecil di wajah ayahnya. Dia pasti terluka saat banteng bergegas ksatria. Ayah Henry berguling-guling ketika dia bergulat dengan ksatria di tanah. Ksatria meraih tangan ayah Henry yang memegang pisau. Sementara dia pada gilirannya menjaga ksatria dari menggambar kata pendeknya. Pemandangan darah di tubuh salah satu anggota keluarganya membuat pikiran Henry memucat. Dia ragu apakah akan membantu ayahnya atau melarikan diri. "Henry, nemu!" Teriakan ibunya mengembalikan Henry ke akal sehatnya, dan ketika dia melihat ibunya, dia melihat wanita tua itu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Henry meraih tangan adik perempuannya dan berlari mengejar ibunya dengan langkah besar. Rasa bersalah dan ragu mencakar hatinya, tetapi pada akhirnya, dia tahu mereka harus melarikan diri ke hutan hebat Tap. Meringkik kuda, teriakan marah, benturan baja, dan bau daging terbakar. Semua ini menyerang telinga dan hidung Henry dari arah desa. Dari mana asalnya? Henry berlari dengan sekuat tenaga ketika dia mencoba untuk memahami masalah. Ketika melarikan diri ke ruang terbuka, dia harus membuat tubuhnya sekecil mungkin, atau bersembunyi di sudut-sudut rumah. Detak jantungnya yang berdetak kencang memecah ketakutan yang mengancam akan membekukan tubuhnya. Selain itu, tangan kecil yang dipegangnya menjadi miliknya. Kakak perempuannya, ibunya, yang berlari di depannya, tiba-tiba membeku, dan segera kembali 2 kali lipat. Tangannya dengan panik memberi isyarat kepada mereka untuk berlari ke tempat lain. Ketika Henry menyadari mengapa ibunya melakukan itu, dia menggigit bibirnya dan memaksakan kembali air matanya. Dia mengepalkan tangan adik perempuannya dan berlari, berusaha mati-matian untuk menjauh dari sana, karena dia tidak ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.